Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Shalom. Saudara masih ingat tahun lalu saya pernah pesan bahwa semua suruh beli emas walaupun sebulan hanya 1 gram. Yang masih ingat angkat tangan coba. Tinggi-tinggi. Nah sekarang emas naik, betul? Betul? Harga-harga akan naik sampai 2026. Kita semua akan puncak inflasi. Apa saudara? Puncak apa? Nah ada yang tanya sama saya, gimana Surabaya? Tenang, aman. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ke-13. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 13. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, dan tapi juga melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lawan kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa darah, roh-roh jahat di udara. Nah, bagaimana kita mengenali serangan kuasa setan? Ini yang penting. Nah, semua serangan kuasa setan yang hubungan dengan kuasa kegelapan, mayoritas di Indonesia itu selalu berhubungan dengan arwah. Dengan apa saudara? Dengan apa? Arwah. Suatu kali saya dimintai tolong seorang notaris. Ibu notaris ini minta tolong saya. Karena dia punya seorang ayah. Ayahnya ini tiba-tiba itu tidak sadar jalan sendiri sampai jauh dari rumah. Setelah itu balik. Umurnya di atas 80 lebih. Suatu kali ayahnya ini masuk rumah sakit dan sakit parah, sakit berat. Mati ndak, hidup ndak. Kalau udah mau mati, mau tit, tiba-tiba bangun lagi. Terus pihak keluarga minta tolong saya, notaris ini minta tolong saya. Padahal untuk urusan setan ini saya minta tolong Pak Daud. Karena yang tahu tentang setan, bekas setan. Ya udah, saya datang ke sana. Saya ngomong sama notaris ini, sama keluarganya. Pasti bapak ini ada kuasa setan. Ada roh jahat yang di dalam tubuhnya. Ada roh jahat yang ada di mana? Di dalam apa? Tubuhnya. Langsung keluarga ini berkata gimana? Anaknya perempuan ngomong, Pak, saya mimpi. Nah, serangan kuasa gelap bisa terkena ke anaknya. Padahal yang punya kuasa gelap ayahnya. Gimana? Saya mimpi didatangi arwah, roh. Kayak orang kerajaan zaman dulu. Langsung saya tahu, oke. Ini pasti ada hubungan dengan keraton kerajaan. Betul Pak, ayah saya masih keluarga kerajaan. Langsung ngomong. Ini pasti ada pusakanya, jimatnya. Mana pusakanya? Di lemari ditunjukkan. Ada keris, ada tombak, ada pedang. Setelah itu saya ngomong, ini kuasa roh gelap. Segala yang berbau ilmu gaib, jimat apapun, harus dilewatkan api. Apa saudara? Apa saudara? Kenapa dilewatkan api? Karena sebelum saya bertobat, dipercaya jin setan periperayangan tercipta dari unsur api. Dari unsur apa saudara? Dari unsur apa? Api. Dan apa yang terjadi? Langsung dibakar,
tiba-tiba langsung keluar kayak hijau, ular naga itu gini keluar. Setelah dibakar, saya ngomong, jadi ingat saudara, kenapa api? Arti api itu kembali seperti semula, dimentahkan. Apa saudara? Makanya semua jimat itu harus masuk ke dalam api untuk namanya dimentahkan atau kembali seperti semula. Termasuk mengembalikan santet pun, itu pun dibakar, dilewatkan api, kembali ke pemiliknya. Seperti semula. Nah, begitu bakar, terus selesai. Saya ngomong, ini habis doakan, dibakar, 10% hidup sembuh total. 90% mati. Udah siap. Datang ke rumahnya, dia itu langsung ke rumah sakit, doakan bagian jantungnya. Coba semua pegang bagian jantung. Ingat, kalau saudara mengalami kasus orang yang susah mati, punya jimat, mati tidak hidup tidak. Kekuatan pusat, semua kekuatan gaib yang menyandera jiwa, hidup namanya antara, mati tidak hidup tidak. Rohnya itu keluar atau tidak, tetap dalam tubuh. Mau keluar tidak bisa, mau masuk juga tengah-tengah. Namanya dunia antara. Apa saudara? Nah, itu pegang bagian jantung. Ini semua, darah Yesus. Hancurkan segala kutuk. Darah Yesus. Hancurkan segala mantra. Darah Yesus. Hancurkan segala jimat. Darah Yesus. Bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Tumpang tangan sini. Cuma tumpang tangan. Saya ngomong, tidak lama ini 90% mati. Saya pulang, paginya dapat berita, meninggal. Jadi ingat, kalau saudara ada yang punya jimat, itu untuk dimusnahkan kekuatannya, harus masuk ke dalam apa? Api. Artinya apa? Dimentahkan. Apa saudara? Apa saudara? Dimentahkan kembali seperti apa? Semula. Nah, kalau tidak dibakar, roh itu bisa masuk lagi ke benda itu. Maka harus dibakar untuk dimentahkan kembali seperti semula. Kenapa? Karena jin setan dipercaya tercipta dari unsur apa? Api. Artinya kembali seperti semula. Suatu kali saya nangani kasus seorang bapak. Dia pasang susuk supaya menang main bola. Tetapi tidak pernah juara dunia. Pasang susuk. Nah, supaya apa? Kalau adu kaki dia menang. Jadi sepak bola itu tujuannya bukan nyerang bola, tapi nyerang apa? Kaki. Supaya kebal kakinya. Supaya kuat kakinya. Nah, istrinya kesurupan. Ingat saudara, yang punya kuasa gelap itu adalah suaminya. Tapi yang kesurupan adalah istrinya. Kenapa? Karena istrinya yang lemah. Setan selalu menyerang yang lemah. Jelas? Setan menyerang yang apa saudara? Yang apa? Yang apa? Yang lemah. Di dalam kesurupannya, dia merasakan ada laki-laki tinggi besar nginjek dadanya. Saya itu kesurupan baruan. Dan itu berbulan-bulan, berminggu-minggu, udah dilayanin. Akhirnya keluarganya ambil keputusan ngundang saya. Waktu saya datang, ingat, susuk itu ada 2 jenis. Kan ada susuk emas, berlian, sama lilin. Susuk itu ada 2 jenis. Pertama, susuk hidup. Apa saudara? Kedua, susuk mati. Susuk apa saudara? Ada 2 di sini. Susuk hidup dan susuk apa? Susuk mati. Apa itu susuk hidup? Susuk hidup, kekuatan gaib, kekuatan mistiknya masih penuh powerful. Dan susuk yang hidup itu bisa pindah. Disusuk bagian emas bagian sini, bisa pindah bagian kaki.
Dari kaki bisa pindah ke tangan, mengikuti jalur peredaran darah. Ini namanya susuk hidup. Dan kekuatan susuk ini maksimal itu 1000 hari. Ada masa kadaluarsa. Nah, setelah lewat 1000 hari, kekuatan tidak berfungsi, tapi kutukan dan roh jahat tetap berjalan. Karena kutukan dan kuasa gelapnya tidak ada masa expired. Jelas, tidak ada masa kadalu. Nah, kutukan dan roh jahatnya hanya bisa diusir dan dibatalkan demi nama Yesus. Demi susuk hidup. Nah, susuk hidup ini kalau didoakan itu keluar emas berliannya, karena masih powerful, ada kekuatan gaibnya. Jelas? Masih ada apa, saudara? Masih ada apa, saudara? Kekuatan apa? Gaibnya. Nah, saya pernah ngelayanin seorang bapak punya anak polisi, perwira. Dia minta tolong saya karena dia tahu ayahnya ini pasang susuk dan susuknya masih hidup dan susah mati, karena setiap sebelum 1000 hari itu dibangkitkan. Makanya ada namanya itu, ada kalau pusaka itu setiap bulan suro dimandiin untuk dibangkitkan. Kalau susuk itu 1000 hari untuk dibangkitkan. Nah, susah mati ayahnya ini. Waktu itu saya doakan. Ingat, kalau jenis yang susah mati ini pegang bagian jantung. Coba pegang bagian sini. Nah. Jelas? Pegang bagian apa? Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Karena susuknya masih hidup, saya ngomong, susuk ini masih hidup, tunggu sebentar. Tiba-tiba, prot, buang air besar. Bau banget. Keluar dari beraknya itu apa? Jarum emas berapa biji. Kenapa keluar? Karena susuk hidup. Jelas? Jadi kalau kita ngusir setan, doa pelepasan tentang susuk, harus paham benar. Susuk hidup atau susuk mati. Jelas? Nah, yang kedua, susuk apa? Mati. Nah, susuk mati itu adalah susuk yang sudah melewati masa kadaluarsa. Di atas 1000 hari tidak dibangkitkan. Apa, saudara? Melewati masa apa, saudara? 1000 hari tidak dibangkitkan. Tidak dibangkitkan lagi. Nah, kekuatannya itu tidak berfungsi. Tapi kutukan dan roh jahat tetap berjalan. Dan susuk mati ini bisa juga terjadi susuk hidup kena pantangannya. Misalnya daun kelor, atau sepet kelapa, atau makan pisang emas, atau lewat jemuran, atau sate, makan sate. Itu bukannya kutukannya lepas, enggak. Kekuatannya tidak berfungsi. Sekalipun itu susuk hidup, kalau makan pantangannya, itu langsung jadi susuk mati. Artinya kekuatannya tidak berfungsi. Tidak berada? Tidak apa? Tidak berfungsi. Nah, tapi kutukan dan roh jahatnya tetap dalam badan. Nah, jenis susuk mati ini, kalau dalam doa pengusiran setan, doa pelepasan, itu tidak keluar emasnya atau beliannya. Kenapa? Karena kekuatannya sudah tidak ada. Jelas? Jelas? Nah, dalam doa pelepasan harus dibatalkan demi nama Tuhan segala kutukan dan ikatannya. Ini penting. Sekalipun itu susuk mati. Makanya dalam kasus doa pengusiran setan, pelepasan susuk, belum tentu susuknya keluar dari badan. Jelas? Jelas? Karena tergantung hidup atau sudah mati. Nah, orang pasang susuk itu kelihatannya mudah ya. Kalau dari jauh kelihatan cantik, begitu dekat ya kayak gitu. Nah,
Susu hidup, susu mati. Suatu kali, jadi semua pusaka, kekuatan jimat, itu ada yang namanya posisi netral. Kekuatan tidak berfungsi. Bila ditemukan satu unsur alam yang berlawanan tapi sejenis. Suatu kali nenek saya ngajari saya tentang pusaka. Bahwa semua pusaka jimat apapun hebatnya. Karena waktu itu nenek saya ngomong, nanti kalau kamu saya tugasi nyuri pusaka, supaya kamu bisa nyuri pusaka, harus tak beritahu caranya nyuri pusaka. Bagaimana? Kelemahan pusaka itu siram air kencing. Kalau ada pusaka bisa masuk, tidak bisa keluar, itu ada kekuatannya. Sebelum kamu masuk, siapin air kencing. Siraman sedikit aja situ. Maka kekuatannya tidak berfungsi. Begitu lihat pusakanya, siramkan air kencing ke pusakanya. Maka kekuatan tidak berfungsi. Nenek saya ngomong gini, ini cara nyuri pusaka. Kalau kamu saya suruh nyuri pusaka, tak ajarin caranya ini. Supaya bisa. Nah, saya sebagai muridnya berpikir, yang untuk uji coba siapa? Tak pikir-pikir, saya nyoba nyuri pusaka guru saya sendiri aja. Nah, kan udah diajari caranya. Cara nyuri pusaka seperti ini. Ya udah. Siapin air kencing. Kan di itu nenek saya punya ilmu, orang bisa masuk, bisa keluar. Tapi saya dikasih bocorannya. Kau nyuri pusaka pakai air kencing. Begitu masuk. Dekat pusakanya, siramkan. Jebret. Tidak berfungsi. Keris, pedang, tak ambil semua. Pusaka yang ada di lemarinya habis semua. Suatu kali malam Jumat, biasa dia mau nyari pusakanya untuk dimantra-mantrai, dilihat, loh kok hilang semua? Langsung dia ngomong, siapa manusia sakti ini yang bisa ngambil pusaka? Nah saya diem aja, seminggu sampai 2 minggu, dia stres. Dia gunakan ilmu terawang untuk melacak pusakanya ada di mana. Ketutup. Kenapa ketutup? Dalam hati saya, berarti dia ngajari saya benar juga. Tak coba untuk dia. Saya diam aja. Wah, dia pakai ilmu terawang ini ketutup, enggak bisa. Setelah itu dia stres, putus asa, saya kasihan. Nenek, kamu ingin tahu pusakanya? Ya ini pusakanya tak sembunyi, tak curi. Loh, kamu nyuri pusaka saya? Kan nenek ngajari saya nyuri. Sebelum saya praktek ke tempat lain, tak praktekkan dulu ke tempat nenek. Wah, langsung dia beritahu. Nah, makanya pusaka-pusaka zaman dulu sama Jepang, sama Belanda, kalau dirampas, dikencingin. Supaya apa? Kekuatannya tidak berfungsi. Itu bisa kekuatan tidak berfungsi selama 40 hari. Kenapa air kencing? Ini masuk, ini keluar. Satu unsur berlawanan. Makanya orang kalau punya jimat, mau buang air besar, jimat ditaruh dulu baru nongkrong. Kenapa tidak dibawa? Kalau dibawa kekuatannya tidak berfungsi. Jelas? Nah, jadi ingat. Tapi itu bukan untuk mengusir setan atau melepaskan kutukan. Itu hanya posisinya kekuatan tidak berfungsi sementara. Biasanya itu hanya 40 hari. Berapa lama, Saudara? Berapa lama? 40 apa? 40 hari. Jadi saudara, kalau ada kasus susuk dalam doa pelepasan, ingat susu hidup atau susu apa mah? Nah kalau hidup itu bisa jalan. Dari sini bisa pindah ke kaki. Dari kaki bisa pindah ke tangan. Mengikuti jalur peredaran darah. Nah Pak kalau ada kiriman ilmu santet, cara ngembalikannya gimana? Udah tahu bahwa orang yang suka tertawa itu tidak bisa disantet. Tapi jangan ketawa sendiri. Nah, suatu kali calon anggota DPR RI dari partai besar minta tolong saya. Kenapa? Karena dia dikirim santet. Dari mulutnya keluar rambut-rambut.
Dan setiap kali dia mandi, ketiak gini nih, keluar kerikil dan pasir. Dan setiap malam ada burung hantu. Tiap malam. Nah, dia orang Kristen dipanggil pendeta. Pendeta datang, setan keluar. Pendeta keluar, setan datang. Pusing dia. Rapat keluarga, masalah setan. Saya diminta tolong untuk hadir. Waktu itu posisi saya masih ngawal presiden waktu itu. Masih ngawal presiden SBY waktu itu. Karena dia pejabat, calon DPR RI dan dia mau jadi pejabat, nelpon saya. Dia diminta tolong, saya datang. Saya lihat, wah ini setannya ini pengertian. Dia botak, dikirim rambut. Kendalanya muncul bagian sini. Dia ngomong, Pak, cara ngembaliin santet gimana? Mudah. Ambil Pak rambutnya semua, kumpulin. Rambutnya, saya itu batu sama pasirnya. Cara ngembaliin santet itu apa? Dibakar dengan api. Apa saudara? Dibakar dengan apa? Artinya apa? Kembali ke asal. Kembali seperti semu. Jelas? Jelas? Kalau ada yang ngirim mati rezeki tanah kuburan, sudah tahu tanahnya, kumpulin, bakar. Itu kembali seperti semula. Kembali ke asal. Doakan demi nama Tuhan. Nah setelah itu, Pak, burung hantunya gimana? Tembak dor, goreng. Nah saya dah. Penting dimasukkan dalam api. Bakar dulu di api. Burungnya dibakar di api dulu. Plus. Nah, ingat. Kalau saudara ada kiriman santet, paku, boneka, tali pocong, atau model pocong, atau model apapun. Tahu itu jenis santet. Ingat. Langkah pertama yang dilakukan apa saudara? Masukkan ke dalam apa? Kenapa masuk dalam api? Kembali ke asal. Ini semua kembali ke asal. Apa saudara? Atau dimentahkan kembali ke pemiliknya. Nah, tapi ingat, semuanya itu, semua jimat, semua jenis pusaka model apapun harus masuk ke dalam api. Untuk apa? Menghilangkan kekuatannya. Kedua, supaya kembali ke semula, dimentahkan. Apa saudara? Apa saudara? Dimentahkan. Ada satu kasus yang saya tanganin, ini supaya lebih jelas saudara. Ada seorang pemuda tapi belum menikah, usia 40-an. Dia punya jimat batu dan itu membuat dia kebal senjata. Di karter, tembak, silet nggak mempan. Saudara. Batu ini kalau dilempar, peng, ke sungai, besok pagi-pagi, tek, balik ke lemari. Dilempar itu ke laut, peng, besoknya, plek, kembali ke lemari lagi. Dan banyak hamba-hamba Tuhan doain dia, suruh nyilet karter, suruh beli di Indomaret, silahkan disilet gitu, digini-gini. Lah hamba Tuhannya nonton gini-gini doang. Doa demi nama Yesus tapi gini-gini. Karena lihat kebal dia. Dan pemuda ini ngomong, batu ini silahkan buang. Suruh buang. Batunya dibuang, peng ke laut. Berapa hari kemudian, peng, balik ke lemari. Ditunjukin, batunya balik. Gitu dah. Kakak-kakaknya pusing, minta tolong sama saya. Yang tahu tentang setan, bekasnya apa? Setan. Udah saya datang. Langsung dia ngomong, ini Pak Daud ya? Iya. Dukun santet ya? Gitu dah. Dia tahu, ya udah saya bilang gitu. Dia ngomong, Pak Daud, silakan beli karter di Indomaret. Gitu dah. Atau di toko, terserah. Silatkan di badan saya. Saya membawa pusaka saya ini. Saya diam aja. Nggak usah pakai silet. Sini. Kan dia
gini-gini pakai pusakanya. Rambutnya tak rontok. Waktu rontok dia pucat. Saya beritahu Mas, Anda bukan lawan saya. Kenapa? Ilmu masih di bawah saya. Kalau saya belum bertobat, kamu udah ketemu Tuhan. Langsung, kaget dia pucat. Saya tahu kamu punya ilmu kebal. Kelemahan apa juga tahu saya. Mana pusakanya? Sini. Tahu enggak Pak? Pusaka ini berapa abad ngomong. Udah tak lempar balik lagi. Tak lempar balik lagi. Ya, kalian goblok sih. Kasih tahu caranya. Mana pusakanya? Plak. Pertama, harus apa darah? Masuk dalam apa? Api. Ingat itu. Jimat apapun harus dimasukkan ke dalam apa? Api dulu. Lewatkan masuk api dulu. Begitu masuk dalam api, jom kebakar. Setelah kebakar, batunya diambil, mana pukul besinya. Tek, hancur jadi pasir. Saya ngomong dia, udah tidak bisa balik lagi. Langsung doa pelepasan bertobat. Kenapa hamba Tuhan yang ini gagal? Karena tidak masuk ke dalam api. Saudara ada yang ngirimin santet, bendanya itu ketemu, langkah pertama. Apa saudara? Masuk ke dalam apa? Api. Karena semua jimat, kekuatan pusaka apapun, kalau masuk dalam api, kembali seperti semula. Dan dimentahkan. Untuk pengusiran setan, demi nama Yesus. Nah, makanya ada kasus tertentu, kalau jimatnya hanya dibuang aja, rohnya balik lagi. Kalau udah masuk dalam api, udah enggak. Dimentahkan. Jelas? Kembali seperti semu. Jadi kalau saudara nanti di rumah ada yang ngirim tanah kuburan, langkah pertama, masuk dalam api dulu, baru doa. Jadi demi nama Tuhan Yesus, keluar. Kenapa ke dalam api? Kembali ke asal. Kembali ke pemilik. Jelas? 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 Ini semua masuk dalam api. Saudara, banyak orang ngomong sama saya gini, Pak, tahun ini aja udah berat. Gimana tahun depan? Betul? Saya kan beritahu pada saudara semua tahun lalu, bahwa kita semua akan masuk resesi ekonomi itu di tahun 2025. Betul? Yang masih ingat angkat tangan semua. Tinggi-tinggi. Sekarang udah terasa. Betul? Betul? Nah, Surabaya gimana? Saya beritahu, kencangkan ikat pinggang. Biasanya makan steak tenderloin, sekarang makan kikil. Tetap rasanya empuk, betul? 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 Resesi ekonomi ini tidak terasa berat di Surabaya selama tidak utang bank. Jadi yang utang bank, makanya dari 3 tahun yang lalu saya beritahu, jangan utang bank. Karena kita masuk resesi ekonomi berat tahun depan. Yang utang bank, siapin. Nanam kelapa kopior dan es kopior. Sambil minum sama-sama kepalanya kok. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun depan. Jelas saudara? Dan nanti inflasi terus. Tahun depan semua ada. Semua naik semua adalah. Harga-harga akan naik semua. Itu tahun depan. Yang tidak naik hanya satu, harga diri. Sampai 2026 Desember. Itu puncak-puncaknya inflasi. Dan 2027 baru ekonomi bergerak. Jelas? Dan tahun depan banyak properti yang diobral. Tahun ini sudah banyak, tahun depan lebih banyak adalah. Karena orang perlu makan dan perlu uang cash. Tapi saudara jangan tergoda
utang bank, pakai KPR untuk beli properti. Ingat, jangan terjebak itu. Kecuali punya uang cash baru beli. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. Jelas? Bunga bank, daya beli masyarakat drop turun. Itu sampai tahun 2026. Jelas? Dan ekonomi bergerak. Waktu itu saya beritahu, 10 tahun ke depan Cina menguasai ekonomi Indonesia. Masih ingat? Nggak usah banyak-banyak. Sekarang aja Cina masuk tekstilnya ke Indonesia. Betul? Betul? Hanya 4 yang bertahan. Apa saudara? Perikanan, peternakan, pertanian, ketiga logistik distribusi. Karena ingat, SIM-nya harus Indonesia. Jelas? 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 Dan ingat, toko-toko besi tetap aman. Yang berbau pasir dan batu. Karena di gunung, tidak import. Dan yang keempat, properti tanah. Membatasi hak kepemilikan tanah. Yang 4 ini. Yang 4 ini yang bertahan seterusnya. Dan kuliner itu bertahan. Kecuali Chinese food. Karena apa? Yang aslinya datang. Sini kan KW, betul gak? 10 tahun ke depan, kokinya asli dari sana yang sipit-sipit datang ke sini. Gimana asli lawan KW, betul gak? Nah, makanya semua yang kuliner-kuliner semua persiapkan masakan Nusantara. Karena 10 tahun ke depan Cina menguasai ekonomi Indonesia. Kemarin saya di Kementerian Pertahanan, saya omong-omong sama Jenderal Gleni Kairupan karena sahabat saya 20 tahun. Saya ngomong, langkah pertama swasembada jagung dulu. Untuk apa? Karena jagung yang paling tahan kemarau. Kalau padi itu harus berair cukup. Dari batang, daun, sampai biji, semua bisa kepake. Dan tahan lama. Pertama, jagung dulu. Kedua, aman dulu. Kondisi apapun, penting aman. Ingat, tahun depan yang diutamakan Presiden, pasti aman dulu. Jelas? Jelas? Jadi, saudara tidak usah takut akan terjadi macam-macam. Aman. Amin. Ngomong sebelahnya, nggak usah pindah luar negeri. Amin. Apa saudara? Aman. Ingat, posisi apa saudara? Aman. Pak, gimana untuk ke depan, tahun depan nyimpen apa? Pertama, yang hubungan dengan dagang, yang berhubungan dengan import, harus punya cash dolar. Secukupnya aja. Yang kedua, perlu udah tahu emas nanti berapa tahun lagi 2 juta per gram. Tahun lalu saya nyuruh semua nyimpen emas walaupun 1 gram. Betul? Betul? Sekarang udah naik. Dan berapa tahun lagi 2 juta per gram. Jadi kalau nikah nanti bukan pakai cincin emas, cincin aluminium. Jelas? Cincin apa dah? Ngomong sebelahnya, itu nanti zamanmu. Penting tahan lama. Aluminium, cintamu sejati seperti aluminium. Nah, jadi itu akan terjadi. Ingat. Dan saya sudah beritahu, tahun depan perpajaan. Jadi saya beritahu sekarang, ini sebelum saya selesai khotbah ya. Kenapa 3 tahun yang lalu saya khotbah di tempat ini sampai berapa kali supaya semua beli tanah. Masih ingat? Ya masih ingat, tangan-tangan coba. Beli tanah, beli emas, beli US dollar. Betul? Saya kasih tahu. Gaji UMR sekali. Sekarang ini misalnya. Sebulan maksimal lah. Udah berat itu.
itu 5 juta. UMR ya. Oke. Mau punya rumah, harga 500 juta itu paling rendah di Surabaya, betul? Betul? Kecil, RSSS, rumah sangat sederhana, selonjor, susah. Itu aja udah 500 juta di dalam kota, betul? Betul? Itu mau beli aja, itu nunggu 10 tahun loh. Itu sama makan dikurangin doa puasa, betul? Setelah 10 tahun mau beli, naik, karena harga tanah naik terus, 1,5 miliar, 2 miliar, gimana mau kebeli, betul? Apalagi gajian 3 juta, 4 juta. Kan saya beritahu, saudara semua beli tanah, nanti menentukan masa depan anak-anakmu, betul? Betul? Perpajaannya, betul? Betul? Kedua, ingat saudara, saingan tambah berat, betul? Betul? Makanya 3 tahun yang lalu saya beritahu semua supaya beli apa? Tanah. Ya masih ingat angkat tangan deh Pak. Dan saya beritahu semua suruh berkebun. Harga-harga naik semua, betul? Krisis pangan. Dan tahun ini dan saat ini saya beritahu, tahun depan, tahun untuk bertahan. Apapun kondisimu, bertahan, usahakan jangan utang bank. Jelas? 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 Dan nyimpen uang emas, nyimpen di rumah, uang cash. Jaga-jaga. Di bank juga ada, di rumah juga ada. Kenapa? Jaga-jaga tiba-tiba pembatasan pengambilan uang di bank. Jaga-jaga semua. Jelas, saudara? Tapi untuk negara aman. Tepuk tangan. Jadi tahun ini saya beritahu untuk tahun depan. Semua yang bisnis berhubungan import, siap-siap cash dolar disimpan. Jelas? Dana Pak berapa tahun lagi emas berapa Dara? 2 juta per gram. Jelas? Dan tahun ini sampai 2026 harga-harga akan naik terus sampai puncak adalah. Puncaknya kapan? 2026 Desember. Setelah puncak 2027 baru properti naik karena properti itu yang terakhir. Nah, jadi tahun ini banyak properti yang diobral. Tahun depan lebih banyak lagi adalah. Tapi daya beli masyarakat turun. Sampai 2026. Ini waktunya yang dapat uang cash beli. Kalau utang KPR jangan. Kenapa? Kondisi seperti ini sampai 2026. Jelas? Jelas? Untuk jemaat GSCS di sini saya beritahu Tuhan pelihara kita semua. Nah, yang kedua, ingat ngomong sebelahnya. Kencangkan ikat pinggang, jangan ngurangi persembahan, betul? Amin. Karena apa? Tahun depan, tahun ini, saudara beli barang yang saudara perlu aja. Yang tidak perlu jangan dibeli. Yang setuju angkat tangan? Nggak usah yang bermerek. Penting bisa dipakai. Setuju? Nggak usah merek-merek. Kayak saya aja, celana ini. Ini usia 20 tahun. Ini tambalannya asli. Karena apa? Udah bolong. Saya bayar 10.000. Ditanya, Pak yang warna kayak ini nggak ada. Adanya biru. Kasih biru aja. Ini udah 20 tahun nih, Dara. Kalau celana model kayak gini, orang mau ngerampok. Nggak usah ngerampok, tak kasih ikhlas. Amin. Jadi ingat, tahun depan kita saudara resesi. Jelas? Kencangkan ikat pinggang, beli barang yang perlu saja, yang tidak perlu jangan. Kurangi pengeluaran. Jelas? Dan bertahan. Amin. Ngomong sebelahnya, kurangi pengeluaran.
dan bertahan sampai 2026. Dan ingat, mulai sekarang yang bisnis makanan Chinese food mulai berpikir untuk makanan Nusantara. Kenapa? Karena nanti yang aslinya bakal datang. Jelas? Dan ingat, saudara tidak boleh takut, tidak usah khawatir. Resesi ekonomi Surabaya, Jawa Timur tidak terasa. Hanya yang terasa ada di Jakarta. Kemarin saya beritahu, Pak, gimana menurut keuangan itu Bapak? Ingat, posisi negara tetap aman. Yang kedua, stabil keamanan. Moneter apapun, ingat, penting sudah lakukan, tidak utang bank, engkau selamat. Jelas? Yang setuju angkat tangan saudara. Tidak ada utang bank. Kedua, mengurangi apa? Tidak boleh mengurangi apa? Persembahan. Dan hidup apa? Dan tidak tergantung merek. Dan jangan gengsi. Jelas? Jelas? Beli yang Anda perlu. Yang tidak perlu, jangan. Pengeluaran yang tidak perlu, jangan. Karena apa? Kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026 Desember. Berapa tahun lalu saya memberitahu, simpan emas masih berapa? Betul? Naik. Saya suruh nyimpan dolar masih berapa? Sekarang udah del semua, betul? Dan ingat, tahun depan semua akan naik. Yang tidak naik apa saudara? Hadiri. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.